di sini saya akan menjelaskan tentang review jurnal yaitu yang berjudul Studi Farmakofor dan Docking Molekul Reseptor Varians Populasi sebagai Target Pengobatan Kanker Payudara. Baik, di sini gambar di atas ini adalah gambar abstrak jurnal. Kemudian pokok pembahasannya terdiri dari pendahuluan, definisi docking, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan. Selanjutnya pendahuluan. Kanker atau neoplasma merupakan suatu penyakit akibat adanya pertumbuhan yang abnormal dari sel-sel jaringan tubuh yang dapat mengakibatkan invasi ke jaringan-jaringan normal. Kanker dapat menyebar pada bagian tubuh tertentu seperti payudara. Pelaksanaan kanker payudara dilakukan dengan serangkaian pengobatan meliputi pembedahan, kemoterapi, terapi hormon, terapi radiasi, dan yang terbaru adalah terapi imunologi atau antibodi. Reseptor merupakan target penting bagi pengembangan molekul dalam onkologi karena kemampuannya yang 10 kali lipat dalam perkembangbiakan sel tumor yang dibandingkan dengan sel tumor jinak, dan juga karena pengembatan bahwa agonis reseptor varians populasi mampu membunuh sel-sel tumor melalui mekanisme apoptosis dan non-apoptosis. Pada penelitian ini dilakukan pencarian senyawa-senyawa yang berpotensi sebagai agonis reseptor penyarian varians populasi menggunakan PLIF dan Sersing farmakofor. Fitur farmakofor yang diperoleh nantinya dapat digunakan untuk penapisan virtual atau virtual screening. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah menemukan fitur-fitur farmakofor senyawa-senyawa agonis yang bertanggung jawab atas aktivitas dalam selektivitas agonis reseptor varians populasi dan memperoleh kandidat senyawa agonis reseptor varian populasi dengan cara docking molekul menggunakan ligan dari zinc database sebagai tahap awal dari rangkaian proses pencarian obat anti kanker payudara. Kemudian metode penelitian. Metode penelitian terdiri dari yang pertama penelitian sidik jari interaksi ligan protein atau protein ligan interaction fingerprint atau disingkat dengan PLIF. Sidik jari interaksi ligan protein dibuat dengan menggunakan 14 struktur protein yang diunduh dari situs RSCB PDB atau protein data bank. Seluruh struktur dibuka pada jendela MOE. Struktur dibuka pada jendela MOE kemudian disimpan sebagai database. Dilakukan analisis PLIF dengan urutan perintah DBF compute PLIF generator. Yang kedua, penentuan fitur farmakofor dan virtual screening. Buka semua kode protein pada jendela MOE, di superpose lalu di hide all, kemudian show ligand, selection receptor dan solvent, edit kemudian delete. Dipisahkan senyawa berdasarkan aktivitasnya, kemudian senyawa di alignment dengan cara compute simulation flexible alignment. Dilakukan flexible alignment agar senyawa dapat bertumpuk lebih rapi. Kemudian Pharmacophore query editor akan terlihat fitur-fitur senyawanya. Dicocokkan fitur farmakofor pada senyawa tersebut dengan kode yang didownload pada RSB. Yang ketiga yaitu docking molekul. Preparasi ligan didownload pada zinc database. Struktur yang kemudian disimpan dalam database MDB. File dibuka pada jendela MOE. Struktur diprotonisasi untuk menambahkan hidrogen dan muatan parsial dengan protanate 3D. Urutan perintah MOE compute protanate 3D. File kemudian disimpan dalam database. Preparasi protein. Reseptor diunduh dari situs RSCB PDB dengan kode 1A28 dalam format PDB-N. Kemudian molekul air dihapus dari struktur. Selanjutnya protein diprotonisasi dengan langkah yang sama pada preparat ligan. Untuk memastikan setelah dilakukan protonasi, dilakukan pengecekan hingga dipastikan tiap atom pada molekul memiliki muatan yang sesuai. Selanjutnya simulasi docking. Ligan dan reseptor yang telah
protonisasi dibuka dalam jendela MOE, panel simulasi docking dibuka dengan urutan perintah MOE, compute simulation dock. Reseptor pada panel dock diatur reseptor tambah solvent, site diatur ligand atoms, ligand diatur MDB file atau select atoms jika ligand terbuka pada jendela MOE dan diselect. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Yang pertama, penentuan sidik jari interaksi ligand protein atau protein ligand interaction fingerprint atau PLIF. Dengan menggunakan 15 struktur kompleks ligand protein tersebut di atas dapat dibuat sidik jari interaksi ligand protein dengan membandingkan cara pengikatan masing-masing ligand terhadap residu asam amino di sisi pengikatan protein. Terlihat bahwa ASM719G LN725 dan ARG766 dengan kode sidik jari DA DO penting dalam pengikatan dengan reseptor. Kode itu sendiri berarti yang D berarti donor ikatan hidrogen rantai samping protein, A akseptor ikatan hidrogen rantai samping protein, D donor ikatan hidrogen backbone protein, O ikatan hidrogen pelarut. Kemudian docking molekul. Metode yang digunakan dalam mempelajari interaksi tersebut yakni molekul docking. Docking merupakan suatu perlakuan di mana suatu senyawa lainnya dan pada saat yang bersamaan dilakukan perhitungan energi interaksi dan dari beberapa orientasi yang sama dari keduanya. Suatu prosedur docking digunakan sebagai acuan untuk menentukan orientasi yang baik dari senyawa terhadap senyawa lainnya yang bersifat relatif. Interaksi yang terjadi antara senyawa-senyawa anti kanker dengan enzim varians populasi ditandai dengan docking score dan interaksi pos ikatan. Dalam hal ini diambil parameter hasil pengikat energi Gibbs dalam kurung delta G sebagai acuan dan docking score hanyalah digunakan sebagai parameter untuk menilai pose pada konformasi yang memiliki nilai energi Gibbs yang terbaik. Kesimpulan dari jurnal tersebut yaitu asam amino yang terpenting dalam interaksi reseptor dengan beberapa senyawa anti kanker payudara adalah GLN725 dan ASN719 atau asam amino polar dan ARG766 atau asam amino basa. Adapun query farmakofor yang berperan dalam interaksi ligand atau reseptor memiliki fitur gugus donor dan akseptor proton atau F1DON dan ACC. Gugus akseptor proton F2 ACC, gugus donor proton F3 DON dan gugus aromatik F4 ARO. Senyawa-senyawa yang memiliki potensi sebagai aktivitas agonis varians populasi berdasarkan hasil dari virtual screening terdapat 10 senyawa. Baik, itulah yang dapat saya jelaskan. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.